bahwasanya ternyata di dunia ini Allah menitipkan surga. Dan di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak pernah memasuki surga-surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan surga di akhirat. Perkataan ini bukan tanpa dalil. Perkataan ini merupakan perkataan yang kita nukilkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu berkata, "Inna fid dunya la jannatun. Wa man lam yadkhuluha al-jannah fil akhirah." Sesungguhnya Allah itu memberikan kepada kehidupan di dunia itu ada surga. Siapapun yang tidak pernah mendapatkan surga di dunia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan surga dalam kehidupan kampung akhiratnya. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Karena kita apabila merenungi apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, kita khawatir kalau ternyata di dunia ini ada surga, tapi karena kebutuhan kita tidak mengerti mana itu surga-surga yang ada pada kehidupan di dunia, kita khawatir kita menjadi orang yang diharapkan untuk masuk surga pada kehidupan di akhirat karena kebutuhan kita yang sungguh terlalu ketika tidak mengerti tentang surga di dunia. Dan inilah yang menjadikan kita membahas tentang surga di dunia. Maka surga di dunia itu Imam Ibnu Qayyim lalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Imam Ibnu Qayyim lalu berkata dalam salah satu perkataan ketika memberikan definisi dari apa yang disampaikan gurunya. Karena Imam Ibnu Qayyim adalah ulama, pakar jiwa yang menjadi muridnya Imam Ibnu Taimiyah, termasuk ulama-ulama terkemuka dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, yaitu mazhab Hanabilah. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Wadul Sayyid beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan surga di dunia yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah itu banyak. Yang beliau sampaikan adalah orang yang selalu mentaati perintah Allah, orang yang selalu mereka merasakan kenikmatan dalam setiap ibadah, orang yang selalu qanaah dalam setiap pemberian yang Allah berikan kepadanya dalam takaran takdir, dan orang yang senantiasa mampu bersukacita dalam segala musibah yang Allah berikan. Maka itu bagian-bagian dari surga pada kehidupan di dunia. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu apakah surga di dunia itu betul-betul nyata atau tidak. Karena kita harus belajar, jangan-jangan itu cuma fiktif. Makanya kita perlu mendatangkan bukti bahwasanya apakah betul surga di dunia itu orang yang taat, orang yang menyambut panggilan Allah, orang yang qanaah itu merasakan surga dunia. Mari kita ambil contoh nyata dalam fragmen kehidupan supaya kita betul-betul tahu apakah surga dunia itu fiktif yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah ataukah betul-betul dia nyata pada kehidupan manusia. Kita ambilkan contoh yang pertama. Contoh yang pertama dan kisah yang pertama yang bisa kita datangkan adalah kisah dari Ummu Khansah. Ummu Khansah tentunya kita paham adalah salah satu sahabat yang berkibar namanya karena sikap patriotisme yang dia miliki ketika dia menyerahkan putra-putranya untuk membela kalimat Allah. Tapi sedikit dari kita yang tahu bahwasanya Ummu Khansah sebelum dia masuk Islam, Ummu Khansah termasuk jajaran para musyrikin yang benci kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Makanya ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikun, maka Ummu Khansah memobilisasi keluarganya supaya keluarganya ikut berperang melawan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ternyata pada peperangan itu kaum musyrikun kalah. Di antara korban yang menjadi mayat bergelimpangan dari barisan kaum musyrikun adalah kakak tirinya Ummu Khansah. Ketika kakak tirinya Ummu Khansah mati, maka Ummu Khansah betul-betul bersedih. Dia pukul-pukul pipinya, dia sobek-sobek bajunya, dan dia tenggelam dalam kesedihan hingga beberapa bulan. Padahal yang meninggal baru sebatas kakak tirinya. Itu Ummu Khansah before dia mengenal Islam. Tapi setelah Ummu Khansah itu after dia mengenal iman dan bersyahadat, perhatikan perubahan yang terjadi pada Ummu Khansah. Ummu Khansah betul-betul menjadi manusia luar biasa dari seorang wanita. Ketika mendengar kalimat Allah sedang diperjuangkan, dia mengumpulkan 4 putra terbaik yang dia miliki dalam sebuah kemah. Lalu dia memberikan motivasi bagaimana ibunya ingin 4 putranya membeli surga dengan mengorbankan nyawa mereka pada peperangan.
Dan perkataan itu bukan perkataan lip service, tapi perkataan yang betul-betul dia ingin dibuktikan sama anak-anaknya. Pagi harinya 4 putranya keluar dari kemah dan tidak pernah balik kembali, karena 4 putranya meninggal dalam peperangan. Apa yang terjadi pada Ummu Khansa? Ummu Khansa tidak menepuk-nepuk pipi, tidak menyobek-nyobek baju, tidak berkalang dengan sedih. Tapi Ummu Khansa merasa bersyukur atas apa yang telah dibeli oleh Allah dalam kehidupannya ketika dia telah menyerahkan 4 putranya berperang dan gugur di jalan Allah. Padahal setelah itu dia sempat angkara dalam hidupnya. 4 putra yang harusnya menemani dia di masa tua justru mendahului kematian lebih dulu daripada Ummu Khansa. Yang menarik adalah Ummu Khansa itu dalam kondisi yang betul-betul tenang. Padahal kita paham, musibah paling besar bagi seorang wanita bukan ditinggalkan suami. Musibah yang paling besar bagi wanita adalah ketika ditinggalkan anak yang pernah dilahirkan dari rahimnya. Tapi ternyata Ummu Khansa memiliki kekuatan yang luar biasa. Sampai akhirnya dia seorang diri, tetapi dia tetap bersyukur kepada Allah karena apa yang dia perdagangkan dalam tanda kutip dibayar kontan oleh Allah dengan Allah mewafatkan dan menggugurkan anak-anaknya di dalam tempat yang terbaik, yaitu adalah jihad di jalan Allah. Apa yang kita ambil dari kisah Ummu Khansa itu kisah menceritakan surga hati ternyata bukan fiktif, surga hati itu nyata adanya. Karena kalau kemudian Ummu Khansa tidak mendapatkan surga hati, maka tidak akan kuat seorang wanita ditinggalkan 4 putranya secara waktu bersamaan. Tapi ternyata Ummu Khansa bersyukur kepada Allah dan dia tidak meratapi kematian 4 putra yang dia miliki, yang harusnya menjadi pegangan dia di masa tua, karena surga di hatinya menjadikan dia mampu melihat ujian seberat itu menjadi kenikmatan dan kebahagiaan bagi Ummu Khansa, karena dia tahu ada kehidupan dia bertemu dengan putra-putranya, yaitu adalah kehidupan di surga. Kalau kita tidak terbiasa melihat sirah, mungkin kita akan merasa asing dengan gambaran kisah-kisah nyata semacam ini. Kalau gambaran kita Bollywood Korea, pasti kita akan merasa emang surga hati ada, karena itu pasti kita akan mengatakan fiktif itu, padahal itu nyata adanya. Dan cerita Ummu Khansa bukan cerita rekayasa yang diskenario oleh manusia, tapi itu cerita nyata adanya dan harus melewati lorong sejarah sampai kepada kita untuk memberikan kepada kita sebuah faedah besar. Ternyata surga hati dalam kenikmatan beriman sama Allah itu nyata adanya. Itu kisah yang pertama. Kisah yang pertama kita selesaikan. Kita sambung dengan kisah yang kedua. Mungkin di antara kita sudah pernah dengar tentang nama Abu Ayyub Al-Ansari, atau kemudian kita pernah mendengar namanya adalah Abu Kilabah. Abu Kilabah termasuk di antara orang yang memiliki hal yang sangat luar biasa. Abu Kilabah adalah salah satu ulama yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Salah satu zikir yang terkenal dari Abu Kilabah adalah Abu Kilabah itu selalu berdoa, Alhamdulillahilladzi razaqani wa faddalani mimman aktsara tafdila. Dan salah satu di antara ucapan Abu Kilabah atau kesabaran Abu Kilabah yaitu adalah bagaimana Abu Kilabah itu menjadi manusia yang memperlihatkan kesabaran tingkat tinggi dalam kehidupannya. Padahal dia mendapatkan ujian yang luar biasa dalam hidupnya. Bagaimana tidak, matanya dipisahkan dalam beberapa riwayat, matanya buta, tangannya buntung, kakinya pun buntung. Tetapi ketika dalam kondisi yang semacam itu, zikir yang selalu diucapkan oleh Abu Kilabah yaitu adalah ketika dia mengatakan dalam setiap zikirnya, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Artinya, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menciptakan aku lebih di atas rata-rata penciptaan yang Kau ciptakan di antara manusia yang lainnya. Kalau kita mendengar zikir itu diucapkan oleh orang yang tinggi, putih, tegap, gagah, rupawan, mungkin kita memaklumi karena dia diberikan kelebihan fisik yang semacam itu. Sampai dia berdoa, khalaqta tafdila, yaitu Engkau ciptakan aku lebih di antara penciptaan yang lainnya. Tapi kalau zikir itu diucapkan oleh orang yang kita buntung tangannya, buntung kakinya, maka kita
hanya bisa berkata apa yang dimiliki pada fisiknya sampai dia berdoa tidak pernah putus bersyukur kepada Allah ketika dia telah diciptakan semacam itu, tetapi tetap bersyukur kepada Allah. Makanya bisa Abu Kilabah cukup terkenal sampai Abu Kilabah mendapatkan gelar dari beberapa ulama, ayubnya umatnya Nabi Muhammad adalah Abu Kilabah. Dan ternyata butanya dia, buntung tangannya, buntung kakinya tidak menjadikan dia kesal dan merasa sesak dengan takdir yang Allah berikan. Tapi semua takdir yang didapatkan oleh Abu Kilabah ternyata menjadikan Abu Kilabah tetap bersyukur kepada Allah walaupun dalam kondisi tangan yang buntung dan kaki yang buntung. Itu kisah yang kedua. Berarti surga hati itu ada nyata dalam kehidupan orang yang beriman